I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara saya dalam melakukan pembungkusan pada jambu air, kemudian penjarangan buah, sekaligus pemupukan pembesaran buah pada jambu air seperti ini guys, agar hasilnya maksimal. Jika teman-teman mempunyai jambu air yang sedang berbuah atau mungkin tabu lampot jambu air yang sedang berbuah, simak video ini sampai habis karena akan banyak tips dari saya tentang perawatan jambu air dari mulai berbunga kemudian sampai besar seperti ini. Nih ya, sudah enak guys, sudah enak dimakan. Tuh, wah mantap nih, tidak berulat, bersih seperti ini guys. Caranya seperti apa? Simak selengkapnya hanya di Hatakebara Farm Channel. Selamat sore sahabat Hatakebara Farm. Tentunya masih ingat ya dengan pohon jambu ini yang dalam video sebelumnya sudah saya upload ya, dalam teknik cangkok jambu air. Dan ini cangkokannya juga masih ada beberapa yang belum saya potong. Ini sebenarnya harus sudah dipotong karena akarnya sudah banyak. Tapi saya tidak akan membahas itu ya teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tips kapan waktu yang tepat untuk pembungkusan jambu air seperti ini. Ini umurnya dari mulai keluar bakal bunga itu berarti 1 bulan lebih lah. Itu anggap saja 1 bulan ya, sudah seperti ini kondisinya. Sudah mekar bunganya, kemudian sudah mulai rontok untuk bulu-bulunya ini ya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembungkusan pada jambu air. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk yang masih seperti ini, yang masih segar seperti ini, nah yang masih seperti ini belum rontok bulu-bulunya. Apalagi kalau yang masih belum mekar, saya akan coba contohkan, saya akan carikan ya. Nah ini nih ya, seperti ini ya, belum boleh ya, belum boleh dilakukan pembungkusan. Jadi yang dilakukan pembungkusan itu yang sudah seperti ini. Ini sudah rontok ya, ini sudah sempurna penyerbukannya.
Nah, yang seperti ini kita bersihkan, kemudian kita lakukan pembungkusan. Jadi jangan sampai yang masih seperti ini nih ya. Lihat, ini masih ada tawon-tawon kecil. Ini tawon kelanceng guys, karena di samping saya itu ada peternakan tawon kelanceng. Nah ini ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini tawonnya seperti ini. Kalau yang seperti ini jangan dulu dilakukan pembungkusan, tunggu dia itu sampai rontok dulu ya guys. Nah seperti ini sudah bisa dilakukan pembungkusan. Nah biasanya saya melakukan pembungkusan itu sambil dilakukan penjarangan buah guys. Kalau sudah rontok seperti ini ya, untuk bulu-bulunya sudah rontok seperti ini, tidak segera dilakukan pembungkusan, kita akan kedahuluan lalat buah biasanya guys. Jadi lalat buah itu akan menyuntikkan telurnya pada bakal buah seperti ini. Walaupun kita lakukan pembungkusan, nantinya dia itu bakal tetap ada ulat di dalamnya guys. Ini yang penting. Kadang-kadang ada teman yang tanya atau mungkin mengeluh pada saya, kenapa saya sudah lakukan pembungkusan pada jambu air tapi ternyata di dalamnya itu masih ada ulat, masih terdapat ulat ya. Ya karena ini masalahnya, kita itu terlalu lama membiarkan jambu air ini tidak dibungkus. Jadi setelah dia itu rontok semua untuk bulu-bulunya ini, tidak segera dilakukan pembungkusan. Nah ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita itu kedahuluan lalat buah menyuntikkan telurnya di bakal buah jambu air seperti ini. Oke ya guys, ini akan langsung saya contohkan. Ini sudah saya bersihkan untuk bulu-bulunya. Nah dalam proses pembungkusan ini juga saya biasanya sembari melakukan penjarangan buah. Nah seperti ini ya, untuk buah yang berdekatan seperti ini kita kurangi. Seperti ini ya, kita buang. Kemudian untuk yang jelek, yang terlalu berdekatan intinya kita buang, biar nanti pertumbuhannya maksimal. Nah yang seperti ini nih ya, ini dibuang yang sebelah sini. Jadi memang harus dilakukan penjarangan, jangan dibiarkan saja nanti buahnya itu tidak maksimal. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita tinggal membungkusnya saja guys. Bisa teman-teman itu membungkusnya dengan plastik biasa, atau kalau punya fruit cover ya bisa dibungkus dengan fruit cover. Tapi kali ini saya akan gunakan plastik biasa saja ya, yang seperti ini. Nah ini ya, tapi penting ya guys, penting karena ini juga musim hujan guys. Ini musim hujan di tempat saya, tadi sore itu hujan. Ini sudah mulai musim penghujan di tempat saya. Jadi ini wajib ya, untuk bawah plastiknya ini dikasih lubang seperti ini. Ini saya gunting-gunting seperti ini. Nah, biar nanti kalau ada air yang masuk dia itu bisa keluar. Oke ya, akan langsung saya bungkus saja. Nah seperti ini ya, ini sudah aman. Ini wajib bawahnya itu dilubangi seperti ini, agar nanti air hujan yang masuk dari atas ini bisa keluar lewat sini. Oke ya, simple ya. Oke ya guys, ini akan saya contohkan sekali lagi. Oh, maaf ini anginnya kencang ya, jadi mengganggu. Nggak apa-apa ya. Ini sudah mendung juga di tempat saya, sudah mulai musim penghujan. Kayaknya ini nanti malam juga akan hujan lagi. Nah ini ya, kita lakukan penjarangan.
Oke, seperti ini ya kira-kira untuk cara pembungkusannya. Ini akan saya lanjutkan di bakal buah yang lain yang sudah mekar seperti ini. Ini akan langsung saya bungkus agar tidak kedahuluan lalat buah. Oke ya guys, seperti itu saja. Ini yang seperti ini jangan dulu dilakukan pembungkusan. Seiring waktu nanti akan terbungkus semua ya guys, sambil menunggu bakal buah yang lain yang belum mekar seperti ini. Yang belum rontok bulu-bulunya ini akan rontok, kemudian langsung akan saya bungkus. Kemudian untuk bakal buah yang seperti ini, yang sudah dibungkus seperti ini, apakah sudah aman dari kerontokan? Ini belum ya guys. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, sudah mulai musim hujan, ini pH tanah juga akan drop ya biasanya. Namun untuk mengantisipasi hal itu sudah saya kasih cangkang telur di sini ya. Ini sudah saya kasih cangkang telur di sini, kemudian saya kasih media tanam lagi di atasnya agar nanti pH tanah itu tetap stabil. Ya, fungsinya cangkang telur ini adalah agar pH tanah itu tetap stabil, kemudian membantu juga ada unsur kalsiumnya. Di sini membantu agar buah itu tidak mudah rontok dan pecah nantinya. Oke ya guys, seperti itu saja. Video akan saya lanjut ketika nanti semua bakal buah ini sudah terbungkus. Mungkin beberapa hari ke depan. Selamat sore bosku. Ini sudah saya lakukan pembungkusan sekitar 75% dari semua bakal buah. Ini yang di atas masih ada ya. Aduh capek nih guys. Ini nanti akan saya usahakan bungkus semua. Untuk sisanya nanti yang tidak dibungkus atau mungkin tidak terbungkus ya saya biarkan saja lah ya. Ya seperti itu ya. Atau mungkin nanti akan saya buang saja. Kemudian ini juga sudah sekaligus saya lakukan penjarangan lagi guys. Ya ini bisa dilihat ya. Tuh ya, sudah saya lakukan penjarangan. Ini sekitar 100 lebih lah ya, ada 100 bakal buah lebih atau mungkin 200 karena di sebelah sana itu juga masih ada. Nah, langkah selanjutnya kalau bakal buah sudah muncul seperti ini, yang harus dilakukan adalah pemupukan pembesaran buah guys. Untuk pemupukan pembesaran buah akan saya jelaskan sedikit ya di sini, karena untuk penjelasan pemupukan pembesaran buah nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Untuk pemupukan pembesaran buah, gunakan pupuk yang kadar kaliumnya itu lebih tinggi dari unsur lain. Di sini saya gunakan nanti KNO3 guys. Maaf, ini bukan promosi. Untuk teknik pemupukannya saya gunakan kocor ya. Untuk takarannya sudah ada di kemasan KNO3 nanti. Kemudian untuk intervalnya saya gunakan 1 minggu sekali. Nah, di sini biasanya kalau sudah dibungkus seperti ini pun kadang-kadang masih ada yang rontok ya guys. Kalau ada yang rontok itu usahakan segera dibuang, karena kalau tidak dia itu akan membusuk dan berjamur dan nanti biasanya akan menular ke bakal buah yang bagus ini guys. Oke ya, ini nanti akan saya teruskan pembungkusan sekaligus penjarangan buah. Video akan saya lanjut di updatean berikutnya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Selamat sore bosku, akan saya update perkembangan untuk jambu yang sudah saya lakukan penjarangan kemudian pembungkusan ya 3 minggu yang lalu. Jadi untuk pembungkusan itu kemarin selesai dalam 1 minggu, karena memang ada yang sudah mekar kemudian ada yang belum. Jadi 1 minggu itu proses pembungkusan itu selesai. Kemudian di minggu kedua setelah pembungkusan sudah saya pupuk 1 kali ya. Dan kemudian ini saya akan lakukan pemupukan yang kedua. Jadi dari pembungkusan kemarin itu umurnya sekarang 3 minggu guys. Nah, kali ini akan saya berikan caranya untuk pemupukan pembesaran buah guys. Ini akan saya praktekkan bagaimana cara saya melakukan pemupukan pembesaran buah. Tentu saja sudah sering sekali saya bilang, untuk pemupukan pembesaran buah itu gunakan pupuk yang kandungan unsur hara kaliumnya lebih tinggi daripada unsur yang lain.
Oke ya, langsung akan saya praktekkan. Untuk teknik pemupukan saya gunakan selalu kocor guys, agar mudah terserap oleh akar tanaman. Nah ini untuk pupuknya ya, saya gunakan KNO3 yang unsur kandungan kaliumnya itu lebih tinggi dari unsur nitrogen yang sudah berbentuk nitrat seperti ini. Wajib yang unsur kaliumnya lebih tinggi dari unsur lain ya. Nah untuk sistem kocor seperti biasa, ini saya gunakan 2 sendok makan dari KNO3 untuk 10 liter air. Ini sih sebenarnya 9 liter ya guys ya, seperti ini 9 liter ini untuk tangki kocornya ini. Nah saya kasih, nggak usah banyak-banyak, nggak usah penuh-penuh 1 sendoknya. Nah seperti ini sudah ya, jangan terlalu banyak. Kemudian diaduk sampai merata, baru nanti dikocorkan. Nah seperti ini langsung saja dikocorkan di media tanamnya ini ya. Biasanya kalau saya untuk planter bag ukuran 50 x 50 atau 100 liter seperti ini, saya siramkan semua untuk 9 liter air ini guys. Karena ini juga akarnya sudah mulai tembus ya. Jadi nggak apa-apa biar nanti masuk ke dalam akar yang tembus itu. Oke ya, seperti ini ya, caranya sangat simple sekali guys. Jadi tinggal dikocorkan saja. Yang penting itu adalah pupuknya. Ini sampai yang ke bawah-bawah sini juga masih aman ya, nggak rontok. Ini guys, percaya atau tidak, dari sejak saya melakukan pembungkusan ini belum pernah ada yang rontok guys. Tapi ini akan saya kurangi lagi buahnya karena ini masih terlalu banyak. Dia itu besarnya lambat karena ini masih terlalu banyak buah, makanya nanti akan saya kurangi lagi ya. Jadi ini kalau nggak dikurangi nanti buahnya tidak maksimal. Nah ini besarnya sudah seperti ini ya guys, bisa dilihat ya. Ini kemarin di sebelah sini malah saya buang saja 1 tangkai karena ini terlalu rapat ya. Ini kemarin, kemudian ya besarnya seperti inilah kira-kira ini ya. Nah, pemupukan yang kedua ya guys, 3 minggu sesudah pembungkusan selesai. Nah seperti ini kira-kira, ini yang saya biarkan tidak dibungkus. Nah, untuk besar buahnya seperti ini kira-kira, ini yang dibungkus. Ini tidak saya buka ya. Ya kira-kira seperti inilah ya. Ada yang juga lebih besar di sebelah sana karena memang bunga pertama ya di sebelah sana. Ini khusus untuk yang di ujung seperti ini. Ini nanti akan saya kurangi jelas, atau mungkin saya nanti berikan penyangga di bawahnya ini ya, agar nanti tidak patah ini batangnya. Nah mantap guys, ini guys. Tuh lihat ya, ini kalau nggak dijarangi atau mungkin dikasih penyangga pasti akan patah dalam beberapa hari ke depan guys. Kemudian biasanya setelah dikasih pemupukan pembesaran buah seperti ini, karena saya menggunakan pupuk kalium yang tinggi, kemudian ada sedikit unsur nitrogennya, makanya dia itu akan terubus seperti ini guys. Nah bisa dilihat ya, ini harus dibuang saja. Nah seperti ini, kalau ada yang terubus seperti ini dibuang, jangan biarkan dia terubus. Konsentrasikan untuk kandungan unsur hara itu hanya untuk pembesaran buah guys. Jadi nanti untuk besarnya buah itu akan maksimal ya, nutrisinya tidak terbagi ke terubus. Itu di bagian atas yang kemarin saya cangkok, itu saya biarkan ya guys. Cangkokannya sebenarnya sudah harus dipotong, tapi saya biarkan saja karena ini sedang ada buah ya.
saya biarkan saja guys. Tuh ya, ini sebenarnya sudah bisa dipotong ya. Nggak apa-apa, biarin karena ini kokopit aman. Dan kemarin itu tersiram air hujan, makanya ini aman ya. Karena ini sudah mulai kadang-kadang hujan di tempat saya guys. Kokopitnya jadi basah lagi. Nggak apa-apa. Ini akan saya lakukan penjarangan ya. Ini saya akan contohkan kalau buahnya sudah seperti ini, lakukan penjarangan seperti ini guys. Pilih untuk buah yang kecil. Biasanya akan ada buah yang pertumbuhannya kalah seperti ini. Coba bisa dilihat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini harus dibuang yang paling kecil. Oke ya, ini nanti akan saya jarangi semua guys. Ini saya contohkan satu saja ya, atau mungkin buah yang jelek. Nah, ini bagus ya. Ini saya pertahankan. Oh, ini kurang bagus, ini saya buang saja. Oke. Seperti inilah ya. Sisakan 3 saja. Oke. Ini akan saya seleksi lagi guys. Ini semuanya nanti akan saya seleksi lagi. Mantap. Nah, ini ya guys, ini dibuang saja. Oke, seperti ini, mantap ya. Ini sebenarnya jelek, ini buang saja. Oke ya, seperti ini ya. Ini 1 tangkai saja saya buang lagi 4 guys. Jadi memang seperti itu ya, agar nanti buahnya itu bisa maksimal seperti yang dulu saya review. Itu saya lakukan seperti ini guys. Kalau teman-teman nggak melakukan seperti ini nanti malah justru buah ini tidak akan tumbuh maksimal guys. Oke ya, nanti ini akan semua saya lakukan penjarangan lagi. Oke bosku, sekian saja untuk updatean kali ini ya. Ini berarti umurnya sudah 3 minggu dari selesai pembungkusan. Dan 2 kali ini saya lakukan pemupukan untuk pembesaran buah. Lakukan pemupukan 1 minggu sekali seperti yang tadi telah saya contohkan. Ini mungkin akan saya update nanti agak lama ya, sampai buah ini sudah besar. Biar nanti video ini tidak terlalu panjang guys. Oke ya. Seperti itu saja, video akan saya lanjut ketika buah ini sudah tumbuh besar. Selamat pagi bosku, akan saya update teknik pembungkusan jambu air yang telah saya lakukan mulai 6 minggu yang lalu ya. Ini kondisinya sudah seperti ini bos. Sudah banyak yang dipanen ya, ini sama teman saya. Sebenarnya ini belum maksimal ya untuk kemanisannya, tapi saya takut habis karena besok hari Minggu pasti banyak teman-teman saya yang datang. Ini sudah rencana. Dan bahkan di belakang itu juga sudah ada teman saya ya, yang mau panen ya. Jadi mohon maaf ini belum maksimal, sudah saya akan akhiri video ini ya. Ini updatean terakhir, waktunya 6 minggu ya. Jadi dari pembungkusan itu 6 minggu bos, 1,5 bulan ya. Dan ini tinggal setengahnya nggak ada bos. Ini sudah, waduh ya. Jadi ya khusus yang di sebelah sana itu memang kemarin dipanen duluan. Dan ini pun 1 ya, kesini 1, 2, 3, 1 dompol, 2 dompol, jadi habis ya. Untuk besarnya buah memang belum maksimal ya guys. Ya tidak semaksimal yang kemarin saya review, karena ini saya biarkan banyak. Tapi setidaknya kemarin ada beberapa dompol yang memang buah pertama itu mendekati besarnya dari yang kemarin saya review. Nah ini hari ini akan saya buka ya untuk beberapa dari jambu air ini yang sudah saya bungkus. Nanti akan saya buka dan saya perlihatkan ya fungsi dari pembungkusan itu lebih awal seperti apa.
Karena fokus saya di video ini sebenarnya adalah teknik pembungkusan jambu air agar tidak telat, tidak kedahuluan lalat buah guys. Oke ya, ini akan saya buka bungkusnya terlebih dahulu beberapa ya, tidak semua. Saya hanya akan mencontohkan kondisi dari buah jambu yang telah saya bungkus ini. Oke bosku, ini sudah saya buka beberapa ya. Tidak saya buka semua karena ini masih ada yang kecil seperti ini. Nah, ini ada yang masih kecil seperti ini. Ini akan saya bungkus kembali karena kalau tidak malam itu kelelawar banyak banget ya guys. Ini kemarin banyak banget bos, tapi ini sudah dipanen ya. Satu persatu sudah dipanen, beberapa dompol, kemudian ada yang patah juga karena terlalu berat, kemudian ada juga yang patah karena terkena angin kencang guys. Kemarin hujan kemudian disertai angin kencang ya. Oke ya, ini akan saya buka beberapa dari jambu air ini agar nanti teman-teman bisa melihat ya. Kalau pembungkusannya itu tepat, itu hasilnya tidak ada ulat ya guys. Saya akan coba yang di sebelah sini. Kita ambil saja. Tuh ya, bersih ya, mantap. Tuh tidak ada ulat. Oke, seperti ini ya fungsinya jika membungkusnya kita dalam waktu yang tepat. Untuk pemupukan pembesaran buah ini sudah saya stop guys, karena ini sudah maksimal ya untuk beratnya. Memang tidak terlalu besar. Ada beberapa yang memang besarnya seperti yang saya review kemarin, tapi sudah dipetik guys. Sayang sekali tidak bisa saya perlihatkan sama teman-teman. Ini tinggal nunggu matangnya saja guys. Kalau tidak keburu dipetik sama teman-teman ya. Biasanya hari Minggu besok rencananya ini banyak yang datang ke sini. Pasti habis guys ini. Untuk pemupukan silakan teman-teman bisa menggunakan pupuk dengan kadar kalium yang lebih tinggi, atau lebih jelasnya sudah saya terangkan ya untuk masalah pupuk, terutama untuk NPK, untuk pembungaan seperti apa, kemudian untuk pembesaran buah itu seperti apa, kemudian untuk pertumbuhan itu seperti apa. Teman-teman bisa mengeklik tautan di pojok kanan atas ini untuk video penggunaan NPK. You better get in line, won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter, no filter. Oke, saya simpulkan ya, dari pertama pembungkusan itu waktunya yang tepat. Setelah bunga itu mekar, kemudian rontok bulu-bulunya, kemudian langsung dibungkus guys. Jangan nunggu terlalu lama, nanti kedahuluan lalat buah. Kemudian untuk menjaga bunga atau bakal buah tidak rontok, itu saya menggunakan cangkang telur guys. Di sini ya bisa dilihat tuh. Pemberiannya itu saat sedang mulai berbunga. Untuk cangkang telur itu baiknya diremas kecil-kecil atau mungkin dijadikan serbuk guys. Kemudian untuk pupuk silakan gunakan pupuk yang kandungan unsur hara kaliumnya lebih tinggi daripada unsur lain. Kemudian jangan lupa melakukan penjarangan buah ya. Sambil kita membungkus jambu air ini, kita lakukan penjarangan. Kemudian di hari berikutnya kita lihat kondisinya. Kalau masih berdesak-desakan di sini, kita kurangi lagi guys, agar buahnya itu maksimal.
Ini sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi jika buah itu tidak dipertahankan terlalu banyak seperti ini. Karena terus terang saja ini saya pertahankan terlalu banyak dalam satu pohon sebesar ini guys. Oke ya guys, seperti itu saja yang bisa saya bagikan sama teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini sudah mulai mendung. Takutnya sebentar lagi ini hujan guys kayaknya. Oke, itu tadi cara perawatan saya pada jambu air dari mulai berbunga kemudian sampai besar seperti ini guys. Mulai dari pembungkusan, penjarangan buah, dan pemupukan pembesaran buah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.